Kayu, tangan kayu. Tangan. Enggak. Makasih. Tes 1 2. Wah, kamu belum cek soundnya dari tadi tuh. Sarin. 1 2. Tambah lagi, coba. Ya, ini para tersangka dihadirkan. Coba kepalanya ditegakkan aja. Wih. Kan kloritnya tegak tuh bang. Sudah rekan-rekan? Ya. Ya, penyidik silakan dibawa masuk lagi para tersangka. Baik, kita mulai ya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kasat Reskrim Polres Bekasi, yang saya hormati Kanit Reskrim dari Polsek Tarumajaya, Polres Bekasi, dan rekan-rekan media sekalian. Pada siang hari ini saya didampingi oleh kedua perwira ini akan menyampaikan terkait dengan ungkap kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang sempat menjadi pemberitaan di media yang viral kemarin karena korban yang meninggal dunia ini diteriaki maling karena mencari kucingnya yang hilang. Tim gabungan dari unit Reskrim Polsek Tarumajaya dan unit Jatanras Polres Metro Bekasi telah berhasil, rekan sekalian, mengungkap dan menangkap pelaku kasus pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun waktu dan tempat kejadian ini pada hari Minggu tanggal 6 Februari tahun 2022 kurang lebih pukul 01.00 waktu Indonesia Barat di Taman Harapan Mulia dekat pintu masuk perumahan Harapan Mulia, Desa Setia Mulia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Akibat kejadian ini, satu korban meninggal dunia, yaitu korban yang sedang mencari kucing yang hilang itu. Ini inisialnya LEH, laki-laki umur 17 tahun. Adapun tersangka yang berhasil ditangkap oleh penyidik ada 4 orang, tadi kita hadirkan 3. Satu tersangka tidak bisa dihadirkan karena positif COVID. Jadi para tersangka ini sebelum kita hadirkan juga kita lakukan prokes, kita cek swab dulu. Mereka yang 3 ini negatif. Keempat tersangka itu, satu inisialnya AB, laki-laki umur 21 tahun. Ini perannya membacok korban pada bagian kepala. Kemudian yang kedua, RF, laki-laki umur 19 tahun. Ini perannya membacok korban pada bagian bahu. Ini senjata tajamnya juga ada di sini sebagai barang bukti, nanti akan kita perlihatkan. Kemudian yang ketiga, FH, laki-laki umur 19 tahun. Ini perannya yang melakukan provokasi, yaitu dengan teriakan maling, serta ikut juga mengenai korban dengan memukul bagian kepala korban
dengan tangan yang bersangkutan atau tangan kosong. Kemudian yang keempat, IA, laki-laki umur 17 tahun, ini perannya ikut menganiaya korban dengan memukul bagian kepala korban juga dengan menggunakan tangannya. Kemudian ada 2 orang yang dinyatakan DPO yang masih dalam pengejaran. Kedua orang ini terlibat dalam kasus pengeroyokan ini yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Yang pertama inisialnya MAM, laki-laki, ini perannya ikut menganiaya korban di bagian muka dan kepala dengan melakukan pemukulan. Kemudian yang kedua inisialnya A, ini perannya ikut menganiaya korban di bagian muka dan kepala dengan melakukan pemukulan. Kemudian barang bukti yang bisa diamankan oleh penyidik diantaranya adalah senjata tajam celurit panjang, kita tampilkan di sini, nanti akan kita perlihatkan. Kemudian juga beberapa pakaian baik milik korban maupun pelaku. Kemudian modus dalam kejahatan ini adalah melakukan penganiayaan secara bersama-sama kepada korban dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit maupun pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian bisa saya sampaikan juga terkait kronologi singkat daripada kejadian ini, yaitu ini berawal dari saat korban sedang mencari hewan peliharaannya, yaitu kucing, di kolong mobil yang sedang terparkir di depan ruko saudara FH, salah satu tersangka. Kemudian oleh saudara FH ditanya, sedang apa? Kemudian dijawab, sedang mencari kucing. Nah, kemudian oleh tersangka diamati si korban ini mencari, dan tiba-tiba si korban ini meninggalkan lokasi pencarian dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan menurut pengakuan tersangka secara terburu-buru. Nah, saat itu salah satu tersangka ini melakukan teriakan provokasi maling. Kemudian akibat teriakan itu, ya, di dekat jalan yang dilintasi daripada korban ini, itu ada sekelompok anak muda yang sedang nongkrong atau duduk di taman, ya, sehingga cara bersama-sama karena mendengar provokasi teriakan maling itu melakukan penghadangan. Dan mereka yang nongkrong dan duduk di taman itu pada saat itu kebetulan membawa senjata tajam ini, karena memang mereka berencana akan melakukan aksi tawuran. Ini tidak ada kaitannya dengan kasus ini sebenarnya. Jadi mereka ini, kelompok remaja ini akan ada tawuran, ya, di daerah Tanjung Priok. Jadi mereka melengkapi diri dengan senjata tajam. Karena mendengar teriakan provokasi dari salah satu tersangka maling itu, mereka menghadang tanpa banyak bertanya. Ini langsung melakukan pengeroyokan, pemukulan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian akibat daripada kejahatan ini tentunya penyidik telah menetapkan mereka sebagai tersangka dan menetapkan juga pasal yang dipersangkakan kepada mereka guna proses peradilan selanjutnya, yaitu pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP, ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Kemudian pasal 338 KUHP, ini ancamannya paling lama 15 tahun penjara. Kemudian pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, ini ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Kemudian pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, karena korban ini masih 17 tahun, jadi dikenakan juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini ancaman pidana 10 tahun.
serta denda 200 juta rupiah. Itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Jadi pada kesempatan ini juga saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya dengan provokasi, dan juga kami menghimbau agar masyarakat tidak juga dengan mudahnya melakukan main hakim sendiri yang berdampak adalah fatal, seperti kasus yang kita sampaikan ini, bagaimana korban memang betul-betul mencari kucingnya yang hilang, tetapi karena provokasi teriakan maling mengakibatkan orang yang sekitarnya yang tidak tahu persoalan sebenarnya menjadi terprovokasi melakukan aksi yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Demikian rekan-rekan, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini senjata yang digunakan, bisa kita bayangkan ini anak umur 17 tahun, ya, karena senjata seperti ini, ya, tentu sangat fatal akibatnya, ya, dan korban meninggal dunia. Tanpa, ya. Oke ya, Loh. Yep. Tajam sekali rekan-rekan ya. Bahaya.